Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang naga dari dunia virtual, permainan yang menelan jiwa. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Game baru. Raina duduk sendirian di kamarnya yang temaram. Hujan turun deras di luar, memantulkan cahaya biru dari layar laptop yang menyala di depannya. Sejak kecil, ia menyukai dunia fantasi, naga, sihir, dan petualangan. Dunia nyata terasa terlalu sunyi baginya, dan hanya lewat game ia bisa merasa hidup. Malam itu, setelah menyelesaikan tugas sekolah, ia membuka situs game langganannya untuk mencari sesuatu yang baru. Di antara daftar game biasa, matanya tertarik pada satu judul asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dragon Realms Awakening. Tidak ada deskripsi, tidak ada ulasan, dan anehnya, tidak ada nama pengembang sama sekali. Hanya satu tombol besar bertuliskan download now. Kenapa enggak? Gumam Raina, menekan tombol itu dengan rasa penasaran. Ukuran gamenya kecil, tapi proses unduhnya terasa tidak wajar. Bar unduhan bergerak cepat sekali, 0% ke 100% dalam hitungan detik. Lalu jendela hitam muncul, menampilkan kalimat, "Selamat datang, Tamer. Dunia naga menunggumu." Raina mengernyit. Tamer? Penjinak naga? Ia mencoba menutup jendela itu, tapi mouse-nya tak bergerak. Bahkan tombol S dan CTRL Alt Udel tak berfungsi. Layar laptop tiba-tiba berkedip, menampilkan gambar naga besar bersayap api terbang di langit yang merah membara. Suara raungan menggema begitu keras sampai Raina menutup telinganya. Lalu layar berubah menjadi putih menyilaukan. Raina sempat berdiri panik. Apa-apaan ini? Cahaya semakin terang, menyelimuti seluruh ruangan. Dalam sepersekian detik, tubuhnya terasa ringan seperti melayang, dan dunia di sekelilingnya lenyap. Ketika ia membuka mata, yang terlihat bukan lagi dinding kamarnya, melainkan langit merah menyala, tanah hitam retak, dan udara panas berembus kuat di wajahnya. Ia terhuyung mundur, meraba tanah yang kasar dan hangat. Ini mimpi. Namun, saat menatap tangannya, ia tertegun. Bajunya telah berubah menjadi pakaian kulit dan logam seperti armor ringan. Di pergelangan tangannya, terukir simbol bercahaya berbentuk naga yang melingkar. Suara berat namun lembut tiba-tiba terdengar di udara, bergema seolah datang dari langit. "Selamat datang, Tamer of Flames. Takdir naga menantimu." Raina menatap sekeliling dengan mata melebar. Di kejauhan, seekor bayangan hitam bersayap melintas di antara gunung-gunung api. Jantungnya berdetak cepat. Ia tak lagi berada di dunia nyata. Ia telah masuk ke dalam game itu. Dunia api dan langit. Angin panas berembus kencang, membawa aroma belerang dan abu. Raina berjalan perlahan menuruni bukit berbatu. Langit di atasnya berwarna merah tua, dipenuhi awan hitam yang menyala seperti bara. Sesekali, terdengar raungan jauh, suara naga yang menggema di antara lembah. Ia menatap simbol bercahaya di pergelangan tangannya. Cahaya itu berdenyut perlahan, seolah hidup. Apa ini? Semacam penanda pemain? Gumamnya, masih mencoba memahami apa yang terjadi. Tiba-tiba tanah di bawahnya bergetar. Sebuah batu di depannya retak, dan dari dalamnya muncul sesuatu yang bergerak. Raina mundur dengan refleks,
bersiap kabur. Namun yang muncul bukan monster besar seperti yang ia kira, melainkan seekor naga kecil berwarna hitam dengan mata biru menyala. Makhluk itu berukuran sebesar anak kucing, tapi bersayap dan memiliki sisik yang berkilau seperti logam. Ia menatap Raina dengan tatapan tajam, lalu mengeluarkan suara rendah seperti dengkuran lembut. Kamu lucu juga," kata Raina pelan, mencoba mendekat. Namun begitu tangannya hampir menyentuh, simbol di pergelangannya menyala terang. Naga kecil itu juga memancarkan cahaya yang sama. Tiba-tiba, suara bergema di kepalanya, bukan dari luar, tapi dari dalam pikirannya. "Akhirnya, kau datang juga." Raina terlonjak. "Siapa yang bicara?" "Aku, KL, naga penjagamu." Ia terpaku, menatap naga kecil itu dengan mata membulat. "Kau bicara? Hanya denganmu, penjinak api. Kita terikat oleh simbol itu." Simbol di tangan Raina berdenyut lembut, membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak tahu harus merasa takut atau kagum. "Jadi, aku benar-benar di dunia game, ya?" KL menatapnya dengan mata biru yang dalam. "Ini bukan sekadar game. Dunia ini adalah tempat yang pernah nyata. Dan sekarang, takdir kami terikat padamu." Sebelum Raina sempat bertanya lebih jauh, ledakan besar terdengar dari kejauhan. Tanah bergetar lagi, dan langit dipenuhi siluet naga-naga raksasa yang saling bertarung di udara. Api menyala di antara mereka, menerangi lembah. KL menatap langit itu dengan tatapan sedih. Mereka berperang karena kutukan lama. Dunia naga sedang sekarat. Raina menggenggam tangannya kuat-kuat. "Kalau begitu, aku akan bantu." KL menatapnya sejenak, lalu mengangguk kecil. "Baiklah, penjinak api. Petualangan kita dimulai di sini." Naga pertama. Hari mulai gelap di dunia merah itu. Langit yang semula menyala kini berangsur menjadi keunguan, dan bintang-bintang aneh mulai bermunculan, bukan titik cahaya seperti di bumi, melainkan bola energi yang berputar lambat di udara. Raina duduk di dekat api unggun kecil yang ia buat dari ranting kering. KL, naga kecil hitam itu, berbaring di sampingnya, ekornya melingkar seperti kucing. "Jadi, kau lahir dari batu itu?" tanya Raina sambil menatapnya. "Aku tidak lahir. Aku dipanggil. Hanya mereka yang ditandai oleh simbol naga yang bisa membangunkanku. Artinya aku ini, Tamer, seperti yang disebut suara tadi?" "Benar. Penjinak naga. Tapi ikatan kita belum sempurna." Raina menarik napas panjang, menatap simbol bercahaya di tangannya. "Lalu bagaimana caranya biar sempurna?" KL menatapnya, matanya berkilau seperti kaca. "Dengan kepercayaan. Dengan bertarung bersama. Dunia ini menilai kekuatan ikatan, bukan hanya tenaga." Belum sempat Raina bertanya lebih jauh, tanah di sekitar mereka berguncang hebat. Dari balik batu-batu besar, muncul segerombolan makhluk aneh, mirip serigala, tapi bersisik dan bermata merah menyala. KL berdiri tegak, sayap kecilnya terbentang. Mereka penjaga liar. "Bersiaplah, Raina." Raina mundur panik. "Tunggu, aku nggak punya senjata." Tiba-tiba, simbol di tangannya bersinar dan membentuk pedang pendek dari cahaya merah api. Raina memegangnya, terasa hangat namun ringan. KL melompat maju, menyemburkan api kecil ke arah makhluk itu. Satu ekor terbakar, tapi dua lainnya menyerang. Raina mengayunkan pedang, mengenai salah satu makhluk tepat di pundaknya.
cahaya merah meledak dan tubuhnya lenyap menjadi partikel data. Dadanya sesak, napasnya berat, tapi ia berhasil berdiri lagi. KL menatapnya, suaranya terdengar bangga di kepalanya. Kau cepat belajar. Aku bisa merasakan hatimu panas seperti api. Raina tersenyum tipis. Aku juga bisa merasakanmu. Seolah kita terhubung. Begitulah seharusnya penjinak api. Kau dan aku, satu jiwa dalam dua wujud. Setelah pertarungan selesai, tubuh Raina diselimuti cahaya lembut. Di layar tipis transparan yang tiba-tiba muncul di udara, tertulis Level A. Ikatan jiwa 12%. Kemampuan baru, napas api KL, mode bersama. Mode bersama, gumam Raina. KL tersenyum, atau setidaknya ekspresinya tampak seperti itu. Nanti kau akan tahu. Angin hangat berembus melewati mereka. Di kejauhan, tampak cahaya biru dari menara tinggi menjulang di tengah lembah. KL menatapnya dengan serius. Itu menara para Tamer. Kita harus ke sana. Di sanalah petualangan sejati dimulai. Raina menggenggam pedangnya. Hatinya masih berdebar karena pertempuran barusan, tapi juga muncul rasa berani yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Baik, KL. Kita ke sana. Bersama. Desa para penjinak. Pagi berikutnya, udara di lembah terasa lebih sejuk. Kabut tipis melayang di antara batu-batu besar, dan sinar matahari merah menyinari dunia naga dengan cahaya aneh seperti bara lembut. Raina dan KL berjalan menuju menara bercahaya biru yang mereka lihat semalam. Setelah menempuh perjalanan panjang melewati padang hitam dan jurang kecil, mereka tiba di tempat yang lebih hidup, sebuah desa yang berdiri di kaki menara. Rumah-rumah di sana terbuat dari batu hangat dan tulang naga, dengan asap tipis mengepul dari cerobong. Orang-orang berlalu lalang, beberapa memakai armor seperti Raina, dan di sisi mereka ada naga-naga kecil berbagai warna, merah, biru, bahkan putih. Raina menatap takjub. Jadi, bukan cuma aku yang di sini. KL mengangguk pelan. Ini desa para penjinak. Tempat mereka yang bertahan di dunia ini. Belum sempat Raina melangkah lebih jauh, seorang gadis berambut pendek berwarna perak menghampiri. Ia membawa tombak panjang dan seekor naga kecil bersisik hijau di pundaknya. Baru datangnya, tanyanya ramah. Raina mengangguk. Iya, aku, entah gimana tiba-tiba ada di sini. Gadis itu tersenyum tipis. Namaku Mira. Aku juga dulunya pemain, sebelum sadar kalau ini bukan lagi sekadar game. Ucapan itu membuat Raina terdiam. Maksudmu? Mira menatapnya serius. Kami semua pernah menekan tombol start dan tak pernah bisa keluar lagi. Raina merasa darahnya dingin. Ia menatap sekeliling dan baru menyadari ekspresi orang-orang di desa itu bukan ekspresi pemain yang sedang bersenang-senang, tapi campuran antara lelah, pasrah, dan takut. Kami sudah mencoba lockout. Tak ada tombolnya. Bahkan kalau kau mati di sini, Mira berhenti sejenak, lalu menatap tanah. Kau benar-benar mati. KL menggeram pelan, seolah tak menyukai pembicaraan itu. Raina menggigit bibir, mencoba menelan rasa takut yang tiba-tiba muncul. Jadi, ada jalan keluar enggak? Mira menunjuk menara tinggi di tengah desa. Katanya, kalau kita bisa membangunkan Raja Naga, dunia ini akan terbuka. Tapi tak ada yang tahu bagaimana caranya. Mira lalu menatap KL. Naga hitam. Langka sekali.
Hanya satu tamer tiap generasi yang mendapat naga itu. Raina bingung. Kenapa? Karena naga hitam adalah naga api kegelapan, simbol antara kehancuran dan kebangkitan. Kau mungkin punya peran besar di sini. Raina menatap KL. Naga kecil itu hanya menunduk, tapi sayapnya bergetar halus, seolah menahan sesuatu. Raina, kata KL dalam pikirannya, aku bisa merasakan sesuatu dari menara itu. Seperti panggilan. Raina mengangguk pelan. Kalau begitu, kita ke sana. Mira memegang bahunya. Hati-hati. Setiap lantai menara dijaga oleh naga penjaga. Hanya mereka yang benar-benar satu dengan naganya yang bisa naik. Angin bertiup kencang, membawa debu merah yang berkilau seperti bara. Raina menatap menara biru itu, tinggi menjulang hingga menembus awan. Jantungnya berdetak keras, bukan karena takut, tapi karena firasat. Di dalam menara itu, ada sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Ujian api. Raina berdiri di depan pintu batu besar dengan ukiran naga berapi. KL mengepakkan sayap kecilnya dengan gugup. Kau yakin mau masuk? Raina mengangguk. Aku harus coba. Begitu pintu disentuh, ruangan bergetar dan api menyala di sekeliling mereka. Dari tengah kobaran itu muncul naga raksasa merah, matanya seperti bara menyala. Siapa yang menantang ujian api? Aku, Raina. Penjinak api. Naga itu mengaum, lalu melepaskan semburan api. Raina menghindar dengan cepat, pedangnya berkilat menangkis panasnya. KL menembakkan api biru, tapi tak banyak berpengaruh. KL, apa yang harus kita lakukan? Percayalah padaku. Ikuti ritmemu denganku. Simbol di tangan Raina bersinar terang. Dalam sekejap, napas dan detak jantung mereka menyatu. Api merah menyelimuti mereka berdua. Dengan satu ayunan pedang, Raina memotong udara dan menghantam naga penjaga dengan semburan api biru yang dahsyat. Raungan besar mengguncang ruangan. Tubuh naga penjaga itu berubah menjadi batu, lalu pecah menjadi debu bercahaya. Suara lembut bergema. Kau lulus, penjinak api. Teruslah naik. Layar tipis muncul di depan Raina. Ujian api, lulus. Ikatan jiwa, 37%. Raina tersenyum lelah, menatap KL di pundaknya. Kita berhasil. Dan ini baru permulaan, jawab KL pelan. Rahasia dunia game. Setelah melewati ujian pertama, Raina dan KL beristirahat di taman batu di balik menara. Angin panas yang biasanya kering kini terasa lebih lembut. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Raina. KL, katanya pelan, kenapa naga penjaga itu bilang, teruslah naik? Seolah dia tahu siapa aku. Mungkin karena api di dalam dirimu. Api itu bukan milik manusia biasa, jawab KL samar. Raina menatap simbol di tangannya, kini bercahaya lebih kuat, kadang berdenyut seperti jantung. Semakin lama ia berada di dunia ini, semakin nyata semuanya terasa. Panasnya api, sakitnya luka, bahkan lelahnya tubuh. Sore itu, Mira datang menghampiri. Ia membawa sebuah gulungan tua yang baru ditemukan di perpustakaan menara. Raina, kau harus lihat ini. Gulungan ini muncul setiap kali seseorang lulus ujian naga pertama. Mereka membuka gulungan itu bersama. Tulisan-tulisan kuno muncul dalam cahaya biru dan perlahan terbaca oleh mata Raina. Dunia naga pernah hidup di bawah langit yang sama dengan manusia.
hingga para penyihir manusia, karena ketakutan, menyegel mereka ke dalam dunia digital, menjadikannya permainan agar tak pernah bangkit lagi. Raina menatapnya tak percaya. Jadi, dunia ini dulu nyata. Mira mengangguk. Ya, game ini bukan simulasi. Ini penjara. KL menunduk, ekornya mengecil. Itu sebabnya banyak naga kehilangan kesadaran. Mereka jadi data, kehilangan ingatan masa lalu. Raina merasakan dadanya berat. Kalau begitu, cara untuk keluar bukan cuma lockout, tapi membebaskan dunia ini. Benar, kata Mira. Dan yang bisa melakukannya hanya penjinak api, kau, Raina. Kata-kata itu membuat suasana hening. Angin membawa debu merah melewati kaki mereka, seolah dunia sendiri sedang mendengarkan. Raina mengepalkan tangan. Kalau ini dunia yang dikutuk, aku akan memecahkan kutukannya. Bukan hanya untuk diriku, tapi untuk mereka semua. KL menatapnya, matanya berkilat lembut. Aku tahu sejak awal, api di hatimu bukan api kehancuran. Itu api kehidupan. Dari jauh, menara kedua mulai menyala, warna biru bercampur ungu. Pertanda ujian berikutnya telah terbuka. Raina berdiri tegak, memandangi cahaya itu. Baik, KL. Saatnya melangkah lagi. Kita akan cari kebenaran sampai ke puncak. Pengkhianatan. Langit dunia naga berubah kelabu. Asap hitam naik dari lembah tempat menara kedua berdiri, menandakan ujian baru telah terbuka. Tapi sebelum Raina sempat melangkah ke sana, sesuatu terasa aneh di desa para penjinak. Orang-orang berbisik, menatapnya dengan mata curiga. Di jalanan batu, beberapa pemain yang dulu menyapanya kini menjauh. Kenapa mereka menatapku seperti itu? Bisik Raina. KL menatap sekitar dengan mata sempit. Ada yang menyebarkan sesuatu, aku bisa mencium hawa iri. Ketika mereka melewati lapangan tengah desa, seorang lelaki berambut panjang dengan armor hitam menghadang langkahnya. Di pundaknya, seekor naga besar bersisik perak menatap tajam. Kau Raina, kan? Penjinak api yang katanya bisa menyatu dengan naganya, katanya sinis. Ya, jawab Raina tenang. Siapa kau? Namaku Darius. Dan aku tidak percaya pada dongeng bahwa seorang pendatang baru bisa memanggil naga hitam. Raina mencoba melangkah pergi, tapi Darius menahannya. Kekuatanmu berbahaya. Dunia ini sudah rusak karena naga sepertimu. KL mendengus. Api biru kecil muncul di sela giginya. Berhenti bicara seolah kau tahu segalanya, manusia sombong. Tatapan Darius berubah tajam. Ia mengangkat tangan, dan simbol naga di lengannya bersinar. Dalam sekejap, naga peraknya melompat ke udara, mengelilingi mereka dengan sayap besar. Kita lihat seberapa kuat kau dan nagamu. Tanah bergetar. Api dan petir saling beradu. Raina berusaha menahan serangan, tapi kekuatan Darius jauh di atasnya. KL terlempar ke dinding batu, mengerang kesakitan. KL, teriak Raina. Darius mendekat dengan langkah perlahan. Kau tidak pantas memegang kekuatan naga hitam. Aku akan mengambilnya. Saat itulah, simbol di tangan Raina menyala hebat. KL bangkit dengan sayap terbentang, napasnya membara seperti bara hitam. Dalam sekejap, api biru dan hitam berputar di sekeliling mereka, membentuk perisai besar yang menahan serangan Darius. Aku tidak akan biarkan siapapun menyentuhnya, teriak Raina. Ledakan cahaya terjadi, membuat tanah retak dan udara bergetar.
Saat debu menghilang, Darius sudah terjatuh, armornya retak. Ia menatap Raina dengan mata marah dan penuh kebencian. Kau akan menyesal, naga hitammu akan membawa kehancuran. Ia lalu menghilang ke balik kabut, meninggalkan ancamannya menggantung di udara. KL menatap Raina lemah. Dia membuka portal ke dunia naga gelap. Raina menatap langit yang kini dipenuhi awan ungu berputar. Portal. Ya, dia telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tidur. Kilatan cahaya ungu memancar di langit, membentuk simbol naga raksasa. Dunia naga mulai berubah, dan Raina tahu pertarungan mereka baru saja dimulai. Ikatan jiwa. Langit dunia naga memerah. KL terbaring lemah di pangkuan Raina, sisiknya yang hitam kini memucat. KL, bertahanlah. Mira datang tergesa, membawa berita buruk. Lukanya tak bisa disembuhkan. Satu-satunya cara adalah ikatan jiwa, kau harus menyatukan jiwamu dengannya. Raina terdiam. Ia menatap wajah KL yang nyaris pingsan. Kalau itu satu-satunya cara, aku rela. Ia menekan tangannya di dada KL. Simbol api di kulitnya menyala, menyelimuti mereka dalam cahaya biru hitam. Suara jantung mereka berpadu. Raina, kau yakin? Suara KL terdengar di dalam pikirannya. Aku tidak akan kehilanganmu lagi. Cahaya itu meledak. Saat mereda, Raina berdiri dengan mata menyala biru dan sayap hitam di punggungnya. Sekarang kita satu, bisik KL dari dalam hatinya. Ya, jawab Raina pelan. Kita akan melindungi dunia ini bersama. Di langit, menara ungu mulai bersinar, memanggil mereka menuju ujian berikutnya. Naga gelap bangkit. Langit dunia naga bergemuruh. Dari reruntuhan menara kedua, muncul seekor naga raksasa bersisik hitam, naga gelap, makhluk terkutuk yang menjadi sumber kekacauan dunia ini. Raina menatapnya dari atas punggung KL. Inikah kutukan yang menciptakan dunia ini? Ya, jawab KL. Dan hanya api kita yang bisa menghentikannya. Tiba-tiba Darius muncul, matanya bersinar merah. Naga itu adalah dewa penjara digital ini. Jika kau menghancurkannya, dunia ini akan runtuh. Kalau dunia ini penjara, balas Raina, biarkan hancur bersama kutukannya. KL terbang menembus badai, menghindari semburan api ungu. Raina memanggil kekuatan dari dalam dirinya. Cahaya biru dan hitam berpadu, membentuk pedang di tangannya. Untuk dunia naga dan kebebasan. Ia menebas cahaya itu tepat ke dada naga gelap. Suara raungan mengguncang langit, lalu tubuh raksasa itu pecah menjadi ribuan serpihan cahaya. Langit perlahan cerah. Tapi Raina merasa tubuhnya mulai memudar, separuh dirinya terseret ke dalam cahaya. KL, apakah ini akhirnya? Belum, bisik KL dari dalam jiwanya. Masih ada satu gerbang yang harus dibuka. Cahaya biru mengelilingi mereka, menandai akhir dari satu babak dan awal dari perjalanan terakhir. Gerbang dunia nyata. Setelah naga gelap hancur, dunia naga menjadi sunyi. Langit perlahan berubah biru, dan cahaya putih muncul di tengah udara, membentuk gerbang besar yang berkilau seperti cermin air. Raina berdiri di depannya. Tubuhnya mulai berpendar samar, separuh manusia, separuh naga. KL berdiri di sisinya, menatap gerbang itu dengan mata sendu. Itu jalan pulangmu, kata KL lembut. Gerbang menuju dunia manusia. Lalu kau? Tanya Raina pelan. Aku tidak bisa ikut. Aku bagian dari dunia ini.
hening. Angin berhembus membawa debu cahaya. Raina menatap tangannya yang mulai transparan. Aku bisa tinggal di sini bersamamu. KL tersenyum kecil. Tidak. Dunia ini sudah bebas. Tapi manusia masih membutuhkanmu di sana. Air mata menetes di pipi Raina. Aku tak ingin kehilanganmu lagi. Kau tak akan kehilangan aku, bisik KL. Selama api di hatimu menyala, aku akan selalu ada di sana. Raina memejamkan mata, menatap KL untuk terakhir kalinya. Terima kasih untuk semuanya. Ia melangkah ke dalam gerbang. Cahaya putih menyilaukan, dan dunia naga menghilang di balik kilau lembut itu. Saat Raina membuka mata, ia sudah kembali di kamarnya. Headset game terlepas, tapi di tangannya masih ada bekas simbol naga, samar, berwarna biru. Ia menatap layar komputernya. Di sudutnya muncul pesan. Terima kasih, penjinak api. Dunia naga kini bebas. Raina tersenyum pelan. Di kejauhan, ia mendengar gema suara KL. Aku tidak pergi, Raina. Aku hanya berubah menjadi bagian dari jiwamu. Raina menatap langit pagi di luar jendela. Baik, KL. Dunia ini juga layak kulindungi. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa batas antara dunia nyata dan dunia digital tidak lagi memisahkan mereka, hanya dua sisi dari api yang sama.